Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan tilawah kita surah Al-Fajr. Kemarin kita sudah sampaikan ya, 3 makharijul huruf yang ada di tenggorokan atau berada di sini Pak ya, huruf izhar tenggorokan itu ada 3 titik. Yang paling dalam namanya aqsal halqi, di sini paling bawah ya. Yang paling jauh dari gerbang ya. Maksudnya gerbang itu mulut kita. Di sini paling bawah tenggorokan itu huruf A dengan huruf H. Kemudian ada wasful halqi di tengah, yaitu huruf A dengan huruf H, tengah tenggorokan. Kemudian yang paling dekat, maksudnya yang paling dekat dengan mulut kita, yaitu adnal halqi, itu huruf Kha dengan huruf O. Nah, setelah tenggorokan nanti ada huruf lisan. Huruf lisan itu ada 10 titik dan dihuni 18 huruf. 10 titik dihuni 18 huruf. Ya, nanti insyaallah kita jelaskan sedikit ya. Yang paling lisan Pak ya, yang paling sini itu nanti ada huruf Qaf. Ya, huruf lisan tadi ada berapa? 18 di 10 titik. Jadi kadang satu titik itu tidak hanya dihuni 1 huruf, tapi kadang dihuni 3 huruf ya. Contohnya nanti yang 3 huruf jim, huruf shin, huruf ya, itu 1 titik. Nah, ini huruf lisan tadi ada 10 titik, ada 18 huruf. Yang pertama huruf Qaf. Qaf ini di belakang pangkal lisan, pangkal lidah. Pangkal lidah yang belakang ini menempel dengan langit-langit yang berdaging, yang lembut ya. Nah, jadi kita mulainya dari sini Pak ya, gambarnya dari sini Pak Haji Batu ini. Mulainya dari tenggorokan ini biar tahu hafal ya. Coba dari yang paling bawah Pak, yang paling jauh dari gerbang, dari mulut. Aha, aha, naik lagi. Loho. Habis tenggorokan, ini huruf izhar ya, jelas. Biasanya kan huruf izhar itu karena ketemu dengan nun ya, nun sukun atau tanwin. Jadi kaidahnya semakin jauh dia dari makhraj huruf nun, semakin jauh dia dari makhraj huruf nun, maka hurufnya semakin jelas. Makanya huruf izhar itu jelas semua karena dia jauh dari makhraj nun. Karena nun ini di ujung lidah, langit-langit yang paling depan. Jadi jauh dari sini, mungkin jelas ya. Kemudian habis makhraj ini
pangkal atau pangkal lidah, yaitu huruf qaf yang nempel di langit-langit yang berdaging lunak gitu ya. Qa. Ke depannya lagi ada huruf kaf. Nah, keterangan guru kami huruf kaf itu ya agak di depan huruf qaf, dia menempel dengan langit-langit yang berdaging dan langit-langit yang keras, jadi agak ke depan. Jadi hurufnya itu syiddah ketika nempel, tapi pas lepas dianya lembut. Tekan Pak ya, agak kuat ya tekanannya syiddah. Tapi pas dibunyikan lembut. Akka. Ini sambil dihafal lah ya. Kita ulangi lagi. Aha. Aha. Sambil ditunjuk ke Bapak biar tahu tempatnya. Woho. Pangkal lidah. Akko. Agak ke depan lagi. Akka. Kita tahu makhraj kita tempat-tempatkan Pak ya. Selanjutnya ada 3 huruf ya. Nah, ini 3 huruf. Dia hurufnya itu berada di tengah-tengah lidah, menempel dengan kubah langit yang keras. Kubah langit yang keras. Nah, ini nempel di sini di atas. Tapi nanti 3 huruf ini memang satu titik tapi benturannya beda-beda Pak. Nanti ada yang syiddah huruf jim itu nempelnya ke langit lebih kuat. Shin tidak terlalu, ya apalagi ya. Tapi tempatnya sama. Nah kalau nanti beda, itu pasti nanti beda. Kalau misalnya shin, saya itu sering salah di shin. Kalau tidak fokus biasanya lidahnya tarik ke belakang. Nah itu nanti jadinya sha gitu. Sha ya. Kalau nggak fokus bisa ke belakang. Kita praktekkan Pak, nempelkan ya ke atas. Cara menepatkan itu disukunkan dulu baru dihidupkan. Ajja, syiddah, tekan. Ajja. Kita hidupkan aja Pak ya. Asya. Sama kayak jim tadi tapi nggak nempelnya nggak kuat. Sama kayak huruf hamzah dengan ha. Hamzah kalau sukun nempelnya kuat, misalnya bah sama, tapi nempel kita tabrakannya itu beda-beda ya. Sama 3 huruf itu juga. Ajja, asya, ya, ayya, pakai alif, ayya, tempelkan di sini. Sama semua ya Pak. Ini namanya satu titik ya, dihuni 3 huruf, tapi perbedaannya nanti dia menempelnya ya. Nah, penting ini untuk kita ketahui. Kita hafal lagi Pak, biar gampang. Aha. Sambil praktek ditunjuk. Aha. Woho. Ko. Akko. Akka. Satu titik yang berikutnya. Jasyaya. Jasyaya. Nah, selanjutnya huruf yang sulit ini. Huruf yang sulit ini menempati tepi lidah seluruhnya. Tepi lidah kanan maupun kiri. Huruf apa itu Pak? Yang berat. Ya, huruf bo. Nah, dia ini tepi lidah sini semua. Nah, bunyi huruf dot keluar dari tepi lidah. Boleh tepi lidah kanan atau kiri hingga sambung dengan makhraj huruf lam serta menepati geraham. Jadi luas ini. Bo. Sampai terasa do. Ini agak beda kalau kasroh ya. Boy.
Doi. Kanan atau kiri ya lidahnya. Doi. Addu. Addu mah. Berkas doma. Addu. Addoi. Addu. Ya, tapi lidah ini berat Pak ya. Jadi hampir menguasai. Jadi kita hafal lagi sambil praktek ya. Aha. Paling dalam. Aha. Aha. Loho. Ko. Ke depan lagi. Ka. Jasyaya. Lebih panjang nggak menguasai. Untuk do kita latih kasroh domanya Pak ya. Adoi. Addu. Baik, selanjutnya huruf apa Pak? Agak ke depan lagi lidah. Itu ada sih sebenarnya, nggak kelihatan ya. Ya, ini huruf lam ya. Huruf lam itu tidak persis di ujung lidah ya, tapi banyak ujung lidah, tapi agak banyak dia. Banyak, nggak ujung persis ya. Nanti kalau ro baru an itu bentuk di ujung. Tapi kalau tidak, tapi apa? Biasanya gue pakai papan tulis digambari lidah gitu. Agak ini lidah Pak ya. Tidak di ujungnya persis, tapi ada lebih sedikit, agak banyak. Ya. Kalau dijelaskan guru kami begitu, kita praktekkan Allah. Langit-langit atas nih Pak. Langit-langit mulut atas ya. Yang ini, yang keras ya Pak. Allah. Kalau ke belakang sedikit nanti jadi agak sulit kalau ke belakang. Ada yang begitu, ke atasnya kurang tepat. Jadi suaranya kayak celat. Allah gitu ya. Allah ya. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lam ya. Kedepannya lam. Nah ini dia ada gambarnya ini Pak. Ke kanan atau kiri boleh. Allah. Allah. Kita hafal lagi huruf-hurufnya. Gampang kok, ke depan terus ya. Aha. Aha. Khawa. Qa. Ka. Jasyaya. Lanjutannya apa Pak? Ya, Masya Allah, kuat-kuat hafalannya ini. Allah. Allah. Lanjutnya huruf apa Pak? Dan sambil menempat-tempatkan huruf apa ini biasanya? Betul Pak? Yakin Pak? Yakin Pak, Pak ini yakin. Ya, huruf nun ya. Betul. Ada di kelihatan tuh Pak? Ya, nun agak ke depan sedikit lagi ya. Setelah makhraj lam ya, lebih masuk sedikit ke dasar lidah. Tadi daripada lam ya. Langit-langit mulut atas hampir sama tempatnya, tapi beda titiknya ya, titik atasnya beda. Nah, ini huruf nun ini ya. Ini huruf nun ini tempatnya dua ya. Dua yang saling menyempurnakan, tapi aslinya tempatnya di sini, tapi ada huruf suara hidungnya ya Pak, khaisyum. Nah, nanti ada huruf makhraj sendiri namanya khaisyum, yaitu nun syiddah atau mim syiddah. Ya, huruf nun, huruf mim itu punya sifat hidung. Tergantung dia nun mimnya posisinya apa. Kalau semakin kalau nun berharokat, khoisumnya semakin kecil, makin enggak kedengeran, makin sedikit namanya lamanya ya. Kalau nun yang sukun agak tambah lagi daripada nun yang berharokat. Kalau nun yang bertasdid
lebih lama lagi. Contoh, nah, itu tetap masuk hidup. Nah, kalau sukun, al-alamin, lebih lama sedikit. Kalau tasdid lebih lama lagi. Nah, dengungnya tergantung rokatnya ya. Nah, itu nurut nun. Ya. Jadi saya ingatkan lagi tadi huruf nun nanti ini mempengaruhi kalau dia sukun dengan huruf-huruf yang lain. Tergantung hurufnya sejauh mana dengan huruf huruf nun tadi. Kalau huruf izhar kan jauh. Bahkan kalau terlalu dekat sampai hilang huruf nunnya. Betul nggak Pak? Kalau huruf nun itu dekat dengan huruf itu hilang huruf nunnya. Contohnya huruf apa Pak? Yang dekat dengan nun hilang huruf nunnya. Huruf mim misalnya. Ya. Huruf waw. Hilang nggak nunnya? Tinggal khoisumnya saja kan? Min ba'di. Hilang nggak huruf nunnya? Hilang. Jadi huruf min ba'di. Itu karena dekatnya. Huruf waw dekat juga kan di bibir sama di kening. Miu hilang. Apa lagi? Nah, jadi ro juga hilang. Dekat banget dia sama tadi. Tadi selanjutnya huruf ro. Mir rabbihim. Nah, semakin dekat semakin hilang huruf nunnya. Itu ya kaidahnya Pak ya. Semakin jauh huruf tenggorokan tadi semakin jelas. Apa contohnya? Huruf jelas tadi man amana, nunnya semakin jelas. Dan makin dekat hilang dia. Gitu Pak ya. Nah. Baik, kita latih lagi huruf nun anna. Ditempatkan di sini Pak, di belakang gigi seri anna. Anna. Ada suara dengungnya ya. Anna. Kita lanjutkan. Kita ulangi sambil aha. Lanjut Pak. Iya, aha. Lanjut apa lagi? Ya boleh dibalik nggak Pak? Tapi gho dulu. Biasanya gho. Lanjut. Kita catat aja. Lanjut. K. Satu titik itu ya Pak. Yang tiga huruf satu titik. Jasyaya. Yang penuh lidahnya. Addo. Depannya lagi. Ya. Allah. Depannya lagi. Nah. Allah. Udah berapa hurufnya itu? Nanti kita hitung betul nggak 18. Selanjutnya apa? Huruf ro ya, dekat dengan huruf nun ya. Ini ada ro tebal, ada ro tipis ya. Bedanya kalau tipis ya tidak mengangkat lidah yang belakang. Kalau tebal angkat lidah yang belakang. Biasanya secara umum ro yang berbaris kasrah itu tipis ya. Coba Pak, sama ya. Tepatnya di sini ya Pak, di belakang gigi seri ya. Allah. Tidak Allah, beda. Allah. Allah. Itu tebal. Ri. Ri. Wari. Wari. Ada tebal, ada tipis ya. Selanjutnya makhraj apa Pak? Masih lidah ini. Kita lihat dulu ya. Ini ada berapa? Udah huruf 3 huruf ya. 3 huruf ya. Pas tempatnya hampir mirip ya, ujung lidah juga. Pangkal 2 gigi seri yang atas. Pangkal gigi seri yang atas Pak ya. At-wa, ad-da, at-ta, ad-do, at-ta, ad-da. Yang bawah lagi apa Mas Akbar?
Terakhir ini kayaknya. Oh, bimba itu di mana? Bibir. Apa? Bo. Yang mana Pak? Ini masih lidah. Ini kan atas ya. Po. Ya, gigi yang keras nih, pangkal gigi seri ya. Gusi ya. Po, ada. Terakhir ini ada yang tapi lidahnya ke bawah. Tiga titik berarti Pak. Hamas dia, hamas sifatnya hamas. So. Ya, sin sad za ya betul. Ini dia ya. Nah ini yang terakhir. Nah ini sudah. Oh ini masih lisan juga ya. Lupa saya. Tapi dia di tengah ya. Jadi atas, bawah, tengah. Yang atas tadi apa? Yang lidahnya ke atas, yang di ujung ya, pangkal gigi seri. Atto, coba. Ada, atta. Ke bawah, ada hamasnya ngembus angin. Asso, assa. Apa lagi? Azza. Sama, sifatnya juga sama, yaitu hamas, ada anginnya, ngembus Pak ya. Dari atas, bawah, sekarang terakhir di tengah yang gigi serinya itu gigit ya, gigit makhrajnya. Apa harusnya? Coba, betul. Azza. Apa lagi? Azza. Allah. Itu semuanya sama makhrajnya Pak ya. Giginya, lidahnya, ya Pak, digigit ya. Tapi di situ tempat kuncinya di situ. Allah, coba. Azza. Azza. Kita ulangi ya. Dari pangkal awal. Mulai ini yang terakhir ini. Kita hitung dulu Pak, berapa betul enggak 18? Ya, nanti kita hitung. Coba kita ulangi. Aha. Lanjut tengah. Aha. Jadi gitu kan nanti. Terus ke atas. Allah. Ke atas lagi. Aqqa. Ke depannya lagi. Akka. Ke depan tengah-tengah 3 huruf. Jasyaya. Agak banyak. Allah. Allah. Lidah ujung. Allah. Lanjut lagi. Anna. Apa lagi Pak? Allah. Ya, ke atas. Ke atas lidahnya naik tadi. Atta. Atta. Adda. Ke bawah lidahnya. Sosa. Za. Gigit. Za. Gotha. Za. Za. Vo. Sa. Ya, jadi kalau digambarin sebenarnya gampang. Gambarnya gini nih. Nah, jadi mulainya dari bawah sampai terakhir. Tadi yang terakhirnya baru huruf bibir Pak ya. Nah, bibir, arti bibir, terakhir terus sudah hafal. Bibir gampang ya hurufnya. Nah, nanti insya Allah ini kita lanjutkan. Kita sedikit-sedikit Pak biar hafal. Yaitu huruf tenggorokan itu ada 6. Huruf lisan tadi ada berapa? 18 sudah sih, kita hitung dulu, bener enggak? Huruf lisan ya, mulai dari qaf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh 19.
Sudah 19 ya Pak. Nah, jadi itu ya huruf lisan mulai dari qaf, kaf, ja, sya, ya, lam, nun, ro. 18 benar, tapi ro-nya kita juga berarti. Ro, kemudian yang atas nempel ke pangkal gigi seri, ta, koda ke bawah yang hamus, so, sa, za, kemudian yang tengah digigit ya atta, azza, adza, azza ya. Nah, jadi itu yang sebenarnya kita pelajari di tahsin. Nah, sudah tahu teorinya. Nah, ini yang butuh latihan di sifat-sifatnya tadi ya. Misalnya dia lidahnya udah nenggek kalau huruf zal Pak ya. Tapi nah, itu yang perlu didengarkan guru. Sudah tepat toh? Bidba contohnya. Sudah bibir. Tapi kurang tepat karena harusnya begitu. Nah, itu yang perlu diajari. Mungkin gitu Pak ya. Kita pahami dulu beberapa titik makrotnya, nanti kita praktekkan di ayat-ayat yang akan kita baca selanjutnya. Mungkin beberapa pertemuan ini kita ingatkan kembali tentang makrotnya. Mohon maaf kelebihan waktunya. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bener 18 kok Mas. Bener 18. Orang itu.